Bab 5996. Margaret menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Sun, kamu mempersulitku. Sarah adalah bayi perempuan yang kupilih untuk Charlie. Dia sudah seperti putriku sendiri di mataku sejak dia masih kecil. Dia memiliki aura di matanya yang tidak dimiliki gadis lain, dan selama bertahun-tahun, semua orang mengira Charlie sudah lama meninggal. Tapi Sarah dan seluruh keluargaku masih mematuhi pertunangan tersebut. Ini bukan lagi cinta sejati yang dibutuhkan. Hal ini dapat digambarkan dengan baik karena dia menjadi semakin menonjol selama bertahun-tahun. Tentu saja, saya sangat menyukainya." Setelah mengatakan itu, Margaret hanya bisa menghela nafas dan berkata pelan. "Tetapi meskipun demikian, selama bertahun-tahun, sebagai bystanders, saya menyaksikan Charlie menderita, menyaksikannya menderita, dan menyaksikan dia mencapai puncak selangkah demi selangkah. Sampai hari ini, jika Anda meminta saya menilai secara objektif siapa yang lebih cocok untuk bergandengan tangan dengan Charlie, saya tidak akan ragu untuk mengatakan, itu bukan Claire atau Sarah, tapi Nanako." Mendengar desahan Margaret, Sister Sun mau tidak mau bertanya sambil tersenyum. "Bagaimana dengan Claire? Bagaimana menurutmu, Claire?" Margaret terdiam sejenak dan berkata dengan serius. "Sampai batas tertentu, dia baik kepada Charlie, tapi Charlie telah menikah dengannya selama 4 tahun, dan dia tidak pernah hamil atau melahirkan anak, jadi saya berspekulasi bahwa pernikahan antara keduanya harus kuat, di luarnya dan hanya mampu dalam nama saja. Dari apa yang Charlie lakukan untuknya dilihat dari kejadian masa lalu, dia harus tulus padanya. Dalam hal ini, dia masih sebatas nama saja, jadi masalahnya seharusnya terletak pada Claire." Setelah mengatakan itu, Margaret menambahkan, "Dia pasti punya alasannya. Saya tidak bisa berasumsi apapun, tapi apakah ini berarti dia tidak terlalu mencintai Charlie? Atau apakah dia tidak mencintai Charlie sebesar Charlie mencintainya?" Sister Sun mengangguk, bawahan ini juga berpikir demikian. Jika Tuan Chen menceraikan Claire di masa depan, apakah dia memilih Nona Gu atau Nona Ito, itu akan menjadi hal yang baik baginya. Terlihat kedua gadis ini sangat mencintainya. Margaret mengangguk sedikit, tersenyum masam dengan sedikit emosi, dan berkata, "Apakah kita pergi atau tidak, semuanya adalah pilihan Charlie. Dalam 20 tahun terakhir, saya gagal memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai seorang ibu. Dan sekarang saya bahkan gagal melakukannya. Anda tidak berhak mendikte pilihan pasangannya. Anda baru saja bertanya dan saya membicarakannya, itu saja." Sister Sun mengangguk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sebenarnya, Ziyu dari keluarga Su dan Warnia dari keluarga Song keduanya dipilih dari jarak ribuan mil. Tidak ada yang salah dengan Helena dari Eropa Utara. Kompatibilitas Master Wade dengan lawan S3X memang jauh lebih baik dibandingkan orang biasa. Margaret mendesah pelan, gadis-gadis ini memang gadis baik yang langka. Tapi aku bertanya-tanya apakah kemunculan Charlie akan menunda kebahagiaan mereka. Ngomong-ngomong, apakah Kak Sun masih mengingat Leona? Saudari Sun segera membungkuk dan berkata, kembali ke Nyonya, tentu saja, saya ingat bahwa putri tertua dari keluarga Du terobsesi dengan Tuan Muda Changying. Di lingkungan ibu kota, tidak ada yang bisa mengatakan itu. Saya tidak tahu, tidak ada yang tahu. Margaret menghela nafas dengan ekspresi agak sedih, dia baru saja kembali ke rumah tua tempat Changying tinggal sendirian untuk hidup dalam pengasingan. Hidupnya tidak mudah, apalagi memuaskan. Untungnya, Charlie lah yang menyelamatkannya di terowongan gunung terlarang Aurus Hill. Dengan putrinya, jika tidak, hidupnya akan sangat menyedihkan. Saudari Sun hanya bisa menghela nafas, seperti yang dikatakan Nyonya, kehidupan putri tertua keluarga Du memang tidak mudah. Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat menambahkan, tetapi sekarang dia seharusnya dapat menemukan kegembiraan setelah menderita semua kesulitan. Margaret menggelengkan kepalanya, matanya kemerahan dan bersinar sedikit terang, dan berkata dengan lembut. Jika Anda selalu sangat mencintai seseorang tetapi tidak selalu bisa mencintainya, maka, hidup adalah tentang akhir dari penderitaan dan tidak ada kembalinya kebahagiaan. Hari di mana dia membeli rumah tua tempat aku dan Changying tinggal bersama di pelelangan seharusnya menjadi saat di mana penderitaannya berakhir. Tetapi meskipun penderitaan telah berlalu,
tidak ada kebahagiaan di masa depan. Saat putra saya memberinya rumah tua di pelelangan, saya bahagia untuknya untuk waktu yang lama. Jika ada kesempatan di masa depan, saya bahkan ingin mengunjunginya, berjabat tangan dengannya, dan ngobrol panjang lebar dengannya. Ngomong-ngomong, Margaret berhenti sejenak lalu melanjutkan. Saya ingin memberitahunya bahwa pada saat tertentu sebelum Chang Ying bertemu dengan saya, dia tersentuh oleh kegigihan dan kegilaannya selama bertahun-tahun, dan dia juga berpikir untuk berjalan bergandengan tangan dengannya dalam kehidupan ini. Baru pada saat Chang Ying hendak mengambil keputusan, takdir mempertemukannya dengan saya. Hasilnya, kerja kerasnya selama bertahun-tahun tidak membuahkan hasil. Tapi dia tidak tahu bahwa dia sudah sangat dekat dengan hasil yang paling dia inginkan. Saudari Sun bertanya kepadanya, Nyonya, jika hari itu tiba, apakah Leona akan salah memahami niat Anda dan mengira Anda sedang pamer padanya atau hal lain? Tidak, Margaret berkata, saya pikir dia akan sangat bahagia. Saya lega, dan kemudian berdamai dengan masa lalunya dan Chang Ying yang menutup mata padanya dan tidak berperasaan sampai akhir dalam ingatannya. Kita mungkin menjadi teman yang sangat baik. Saat itu, saya dapat menemukan rumah di Aorus Hill dan pergi ke sana di waktu luang saya. Temukan dia untuk mengenang masa lalu dan menjadi sahabat lama. Setelah mengatakan itu, Margaret melambaikan tangannya dengan cepat, mengganti topik pembicaraan, dan bertanya, apakah Jingqing sudah tiba? Sister Sun buru-buru berkata, masih di helikopter, hampir sampai. Saat dia berbicara, deru mesin helikopter dan suara baling-baling yang memecah angin sudah terdengar di lembah. Saudari Sun berkata, Nyonya, Jingqing ada di sini. Oke, Margaret mengangguk, biarkan dia datang langsung menemui saya. Beberapa menit kemudian, helikopter mendarat di ruang terbuka di luar halaman. Dan seorang laki-laki berjubah biksu, beku berjubah itu berjalan menuju gerbang halaman. Pintu terbuka pada saat ini. Saudari Sun memandang biksu itu dan berkata sambil tersenyum. Jingqing, Nyonya sudah lama menunggumu. Biksu ini adalah guru Jingqing, yang sangat terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Guru Jingqing berusia kurang dari 50 tahun dan telah menjadi biksu kurang dari 20 tahun. Namun, dengan pemahamannya yang mendalam dan wawasannya yang unik terhadap agama Buddha, ia telah menjadi seorang biksu terkemuka yang sangat dikenal dan dicari saat ini. Dia telah memberi ceramah Dharma di mana-mana selama bertahun-tahun, bukan untuk tujuan utilitarian apapun. Namun dengan harapan ia dapat menggunakan filosofi agama Buddha untuk mengajarkan masyarakat agar optimis dalam segala aspek kehidupan. Dia selalu prihatin dengan kelompok depresi, dan dalam beberapa tahun terakhir dia juga mencoba yang terbaik untuk menyebarkan ajaran Buddha kepada orang-orang yang mengalami depresi atau kecenderungan depresi di seluruh negeri. Sebagai imbalan atas nostalgia mereka terhadap dunia. Secara tidak terlihat, dia telah menyelamatkan banyak orang yang terhilang dari situasi putus asa. Dia adalah pria yang sangat baik hati. Selain pemahamannya sendiri, alasan mengapa ia mampu mencapai kemajuan pesat dalam agama Buddha adalah karena ia juga seorang biksu sampai batas tertentu. Dia dapat merasakan energi spiritual, dan dia juga dapat memurnikannya melalui gerakan di tubuhnya, menjadikannya lebih mendalam. Namun, bakatnya tidak mencukupi. Setelah pencerahan, semua energi spiritual berada di lautan kesadaran. Jadi dia tidak memiliki kekuatan mengerikan seperti Charlie. Kekuatan dan kekuatan magisnya yang berlebihan hanya memperluas dan meningkatkan lautan kesadarannya, yang memungkinkan dia memiliki interpretasi dan pemahaman yang lebih dalam ketika mempelajari agama Buddha. Pada saat ini, Guru Jingqing menyatukan kedua tangannya di depan Saudari Sun, kata Amitabha, lalu berjalan cepat ke halaman lain dan mendatangi Margaret. Melihat Margaret, Guru Jingqing mengatupkan tangannya dan membungkuk, dan berkata dengan penuh hormat, Jingqing telah bertemu Nyonya. Margaret berkata dengan serius, Jingqing, kamu adalah seorang biksu terkemuka sekarang. Kamu tidak harus bersikap sopan di depanku. Guru Jingqing berkata dengan nada tegas, Nyonya, pencerahan Agung Jingqing hari ini adalah berkat bimbingan Anda. Tanpamu, Jingqing tidak akan seperti sekarang ini. Tidak peduli kapan Anda berada, keberadaan di hati Jingqing adalah yang kedua setelah Buddha. Margaret tersenyum dan mengangguk, berkata, Anda punya ide dan ketekunan sendiri,
saya tidak akan memaksa Anda. Setelah mengatakan itu, Margaret berkata lagi, langsung saja ke pokok permasalahan. Kali ini aku mengundangmu ke sini terburu-buru karena saya mendengar bahwa Anda sedang mengajarkan agama Buddha di kuil Lingyin baru-baru ini. Kebetulan letaknya tidak jauh dari sini, jadi saya meminta Anda untuk datang dan mengajari saya seorang gadis kecil dan membantunya mencerahkan dirinya sendiri. Guru Jingqing sedikit terkejut dan bertanya tanpa sadar. Nyonya, apa maksudmu? Apakah pencerahannya adalah jenis pencerahan yang Anda bantu saya capai saat itu? Ya, Margaret mengangguk, dia memiliki potensi yang sama seperti Anda saat itu untuk mengandalkan lautan kesadaran untuk mencerahkan Anda. Saya ingin Anda memberitahu dia apa yang saya katakan saat itu. Ceritakan semuanya dengan tepat dan bantu dia menyadari kebenarannya. Guru Jingqing berkata dengan hormat tanpa berpikir, baiklah Nyonya, Jingqing menuruti perintah Anda. Bab 5997. Dalam perjalanan ke kuil Qixia, Nanako memanfaatkan beberapa pemberhentian di lampu merah untuk memeriksa dengan cermat latar belakang Guru Jingqing. Setelah diselidiki, ternyata Guru Jingqing tidak hanya terkenal di Tiongkok. Namun pengaruhnya bahkan mulai mempengaruhi umat Buddha di Asia Timur dan Tenggara. Penilaian semua orang terhadap Guru Jingqing adalah bahwa dia memiliki bakat yang luar biasa dan kebaikan yang luar biasa. Dia memiliki pemikiran terhadap dunia dan terbuka untuk semua sungai. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi di bidang agama Buddha. Yang lebih mengejutkannya adalah banyak kuil di Jepang, Korea Selatan, Thailand, Bhutan, dan negara-negara lain telah mengirimkan undangan kebaktian kepada Guru Jingqing. Berharap Guru Jingqing dapat menyebarkan ajaran Buddha kepada orang-orang beriman di negara tersebut. Semua perkuliahan yang diberikan pada tahun 2017 berada di China, jadi belum ada respon. Selain itu, Nanako juga melihat penilaian terhadap Guru Jingqing oleh banyak guru Buddha ternama di dalam dan luar negeri. Tanpa kecuali, semua orang merasa bahwa pemahaman Guru Jingqing tentang agama Buddha adalah yang paling mendalam di masyarakat saat ini. Khotbahnya tentang banyak kitab suci bahkan membuat banyak guru tua yang telah mempelajari seluruh hidup mereka merasa tercerahkan. Semakin dia mengetahui latar belakang Guru Jingqing, Nanako semakin terkejut. Dia tidak menyangka akan mendapat kesempatan seperti itu di pagi biasa ini. Namun, yang dia pedulikan bukanlah seberapa mahir Guru Jingqing dalam agama Buddha. Yang dia pedulikan adalah dia ingin mendapatkan jimat untuk Charlie yang telah diberkatinya. Ketika dia berkendara ke kuil Qixia, banyak peziarah yang baru mulai naik gunung untuk mempersembahkan dupa. Namun, para peziarah ini tidak mengetahui bahwa Guru Jingqing yang terkenal telah ada di sini. Nanako melewati aula utama dan langsung menuju Departemen Logistik Hukum. Dan ternyata itu belum terbuka. Pemberitahuan di pintu menunjukkan bahwa jam buka Departemen Sirkulasi Logistik adalah dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Mau tak mau dia menjadi sedikit bingung, berpikir dalam hati. Wanita itu menyuruhku datang ke sini, tapi belum buka, mungkinkah itu lelucon? Memikirkan hal ini, dia segera menggelengkan kepalanya, itu dosa. Saya tidak boleh membuat spekulasi yang tidak masuk akal dan meragukan niat baik orang lain. Mungkin ada penyimpangan waktu. Saat dia bertanya-tanya, salah satu pintu kayu Departemen Sirkulasi Dharma terbuka. Dan seorang beku keluar, mengatupkan tangannya, dan berkata, Amitabha, bolehkah saya menanyakan pertanyaan ini? Apa hubunganmu dengan dermawan? Nanako buru-buru membungkuk dalam-dalam, lalu berkata, Halo, Guru. Maaf mengganggu Anda, tapi saya ingin bertanya, apakah Anda mendaftar di sini untuk bertemu Guru Jingqing? Biksu itu tertegun dan kemudian melihat sekeliling. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa tidak ada orang lain. Dan kemudian berbisik, maaf, Guru Jingqing baru saja tiba di kuil pagi ini. Kuil belum melakukan persiapan untuk kuliah terbuka. Jadi untuk saat ini belum bisa diungkapkan ke dunia luar. Karena penyembah itu ditakdirkan untuk mengetahuinya, silakan ikut dengan saya. Setelah mendengarkan bagian pertama dari kata-kata biksu itu, Nanako mengira pihak lain telah menolaknya. Setelah mendengarkan sisanya, dia akhirnya menghela nafas lega, mengatupkan kedua tangannya dengan rasa terima kasih, dan berkata, Terima kasih Tuan.
Biksu itu mengangguk. Dia bertanya lagi padanya, apakah penyembah itu telah menyiapkan benda dharma. Jika Guru Jingqing membutuhkan konsekrasi dan berkah, benda dharma perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Nanako buru-buru berkata, saya datang terburu-buru, jadi saya tidak membawa benda dharma. Saya ingin tahu apakah saya bisa mendapatkannya dari sini. Beku itu tersenyum dan berkata, pemuja, sebagian besar jimat di kuil kami adalah Sutra Hati Prajnaparamita dalam tas brokat. Tapi semuanya adalah produk cetakan yang disesuaikan dari pabrik. Jika penyembah menginginkan efek yang lebih baik, Anda dapat menulis salinan Sutra Hati Prajnaparamita dengan tangan dan menaruhnya di dalamnya, lalu meminta Guru Jingqing untuk menguduskannya untuk Anda. Setelah itu, beliau mengingatkan saya, teks lengkap Sutra Hati Prajnaparamita hanya terdiri dari 260 karakter, jadi tidak sulit untuk menulisnya. Nanako buru-buru bertanya, maaf, bisakah Anda meminjamkan saya pena dan kertas? Selain itu, saya ingin tahu apakah Guru Jingqing dapat menunggu saya sebentar sampai saya selesai menulis sebelum pergi menemuinya. Biksu itu tersenyum dan berkata, beku yang malang dapat meminjamkan kertas dan pena kepada penyembah, dan penyembah dapat membawanya langsung untuk menemui Guru Jingqing dan menunjukkannya di hadapannya. Saat Anda menyalin sutra, dia akan membacakan sutra, memberkati Anda, dan menguduskan Anda pada saat yang sama, jadi efeknya adalah yang terbaik. Nanako berkata dengan penuh semangat, terima kasih banyak. Setelah itu, dia membungkuk dalam-dalam lagi. Biksu itu mengucapkan, Buddha Amitabha, lalu berbalik dan memasuki area peredaran dharma. Beberapa saat kemudian, ia mengambil tas brokat kuning, serta kertas, pulpen, dan tinta, lalu berjalan keluar dari pintu tempat peredaran dharma. Dia berbalik dengan hati-hati dan menutup pintu. Lalu membawa Nanako ke halaman belakang kuil. Kemudian, dia berkata kepada Nanako, penganut, silakan ikut dengan saya. Nanako mengangguk cepat dan mengikutinya ke belakang kuil. Melewati tembok bata merah berbintik-bintik terdapat halaman belakang candi yang jarang dibuka untuk umum. Kecuali para biksu di kuil, hanya orang awam yang memiliki hubungan mendalam dengan kuil yang diizinkan masuk. Di sini, terdapat aula Buddha yang didedikasikan untuk mengajarkan dharma kepada umat awam. Beberapa orang awam yang cukup saleh dan cukup berbakat memimpin latihan di sini. Mereka akan pergi ke gunung untuk belajar dharma secara rutin. Ketika nasib umat Buddha terpenuhi, mereka akan resmi ditahbiskan dan menjadi biksu. Pada saat ini, Guru Jingqing sedang duduk di depan panggung ceramah di aula Buddha, menutup matanya dan melantunkan sutra. Biksu muda itu membuka pintu aula Buddha dan berkata dengan hormat, Tuan Jingqing, ada seorang penyembah yang ingin bertemu dengan Anda. Guru Jingqing membuka matanya, mengangguk, dan berkata, bawa dia masuk. Biksu muda itu mengangguk dengan hormat, murid patuh. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan ambang pintu, dan berkata pada Nanako. Pemuja, Guru Jingqing mengundang Anda. Nanako sekali lagi mengatupkan tangannya untuk mengucapkan terima kasih dan kemudian melangkah ke aula dengan kegembiraan dan ketakutan. Ketika dia melihat Nanako untuk pertama kalinya, Guru Jingqing hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Gadis ini benar-benar seperti yang dikatakan nyonya, dia memiliki kebijaksanaan untuk mencerahkan Tao. Dia bahkan lebih baik dari saya saat itu. Beberapa orang seperti ini. Dari kelihatannya, kamu bisa tahu kalau kamu jenius. Dia merasa memiliki akar kebijaksanaan, dan mereka adalah tipe orang yang tercerahkan dengan intuisi unik tentang junior yang serupa. Sama seperti dalam novel seni bela diri, ketika seorang master papan atas melihat seorang anak dengan bakat terbaik, dia dapat melihat sekilas bahwa anak tersebut memiliki tulang yang sangat bagus. Namun di mata orang lain yang tidak mengerti, dia hanya menganggap itu biasa saja. Begitu dia memikirkan hal ini, dia segera berdiri dan berkata kepada Nanako. Amitabha, penyembah itu datang menemui beku malang itu. Aku ingin tahu apa yang membawamu ke sini. Nanako membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan hormat, murid Nanako Ito, dari Kyoto, Jepang ketika ibu saya masih hidup. Dia sangat percaya pada agama Buddha. Murid ini dipengaruhi olehnya dan juga seorang penganut Buddha. Hari ini saya tidak sengaja mendengar bahwa Guru Jingqing datang ke kota ini,
jadi saya memberanikan diri untuk meminta kunjungan. Saya ingin meminta kepada guru untuk menguduskan dan memberkati sebuah jimat untuk murid ini. Aku ingin memberikannya kepada kekasihku. Yang terkasih, Guru Jingqing tiba-tiba merasa malu, ragu-ragu sejenak, dan berkata, seorang penyembah mempunyai segala sesuatu di matanya dan cahaya di tubuhnya. Inilah yang dilihat oleh biksu malang itu dalam hidupnya. Saya adalah orang yang memiliki hubungan mendalam dengan agama Buddha. Jika penyembahnya masuk agama Buddha, ini akan menjadi berkah bagi semua makhluk hidup untuk mengabdikan dirinya untuk mempelajari agama Buddha. Saya ingin tahu apakah penganutnya mempunyai ide untuk masuk agama Buddha. Bab 5998. Saat ini, di halaman pegunungan, Sister Sun menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di aula Buddha melalui monitor, dan berkata dengan marah. Nyonya, Jingqing ini sebenarnya ingin membujuk Nona Ito untuk menjadi biksu. Bukankah ini penyimpangan yang serius? Margaret tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Setelah Jingqing mencapai pencerahan, dia memiliki pikiran Buddha. Di seluruh dunia, yang paling dia pedulikan adalah Buddha, Dharma, dan semua makhluk hidup. Dan Nanako sudah sangat pengertian dan bijaksana. Jangan bilang itu Jingqing. Jika saya adalah seorang guru Tao, saya mungkin ingin menerimanya sebagai murid saya. Jika orang jenius seperti itu selalu berlama-lama di luar pintu, itu akan membuang-buang sumber daya alam. Tapi berdasarkan pemahaman saya tentang pemahaman Nanako, bahkan jika Jingqing menggunakan 7 miliar orang di dunia untuk menculiknya secara moral, dia tidak akan pernah setuju, dan kamu tidak perlu khawatir. Tentu saja, Nanako tanpa sadar mundur setengah langkah dan berkata dengan nada meminta maaf. Saya sudah memiliki seseorang yang saya cintai, bagaimana saya bisa masuk agama Buddha? Margaret di depan monitor tersenyum dan berkata, Saudari Sun, apakah Anda memperhatikan detailnya? Nanako sebelumnya, menyebut dirinya murid di depan Jingqing. Tapi sekarang dia langsung mengubahnya menjadi, aku, dan ini segera menarik garis yang jelas dengan Jingqing. Sister Sun mengangguk dan berkata sambil tersenyum, jika dia tidak meminta bantuan Jingqing, Nona Ito akan mengambil alih pintu dan melarikan diri. Pada saat ini, Guru Jingqing juga menyadari bahwa Nanako sangat berhati-hati untuk berpindah agama ke agama Buddha, jadi dia berkata dengan serius. Para penyembah, cinta kasih itu penting, tetapi bukankah akan lebih berharga jika bisa menyelamatkan semua makhluk hidup? Sang Buddha berkata untuk melepaskan ego. Untuk mencapai diri yang besar, melepaskan cinta-cinta kecil untuk mencapai cinta yang besar, untuk menyelamatkan penderitaan, dan untuk menyelamatkan semua makhluk. Ini adalah alam tertinggi yang dikejar oleh para biksu terkemuka dan kebajikan agung selama ribuan tahun. Selain itu, pemuja tersebut juga mengatakan bahwa dia adalah seorang penganut Buddha. Bukankah Anda ingin melakukan sesuatu untuk semua makhluk hidup? Nanako mengatupkan bibirnya dan berkata dengan takut-takut, semua makhluk memiliki takdirnya masing-masing. Saya hanyalah salah satu dari mereka, dan saya tidak memiliki ambisi tinggi untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Saya hanya ingin menjaga kerabat dan kekasih saya dengan baik. Jika ini bisa dilakukan dengan baik, itu akan menjadi sempurna. Guru Jingqing berkata dengan sedih, di dunia ini, ada penyembah dengan kebijaksanaan seperti itu, saya khawatir saya bahkan tidak dapat menyatukannya dengan satu tangan. Agama Buddha dapat membawa pada pemahaman yang lebih dalam. Jika seorang penyembah menyia-nyiakan bakat ini, itu akan menjadi kerugian besar bagi semua pengikut Buddha. Nanako menggelengkan kepalanya dan berkata, saya percaya pada agama Buddha karena saya merasa bahwa agama Buddha dapat membuat orang menjadi orang baik, membawa ketenangan pikiran, dan pada saat yang sama, agama Buddha juga dapat memberi Anda lebih banyak rezeki spiritual. Sama seperti saya pergi ke restoran untuk makan, Anda tidak bisa memaksa saya untuk tinggal di restoran dan menjadi juru masak, bukan? Guru Jingqing berkata dengan cepat, Amitabha, biksu malang itu tidak meminta sang dermawan untuk tinggal, tetapi membujuk sang dermawan untuk tetap tinggal. Sang dermawan hanya menggunakan analogi restoran. Meski logikanya mirip, namun ranah dan maknanya belum tentu sama. Sebuah restoran bisa membuat orang kenyang dengan makanan. Jika koki yang baik telah mengembangkan resep yang baik dapat membuat orang makan dengan gizi seimbang, bahkan membuat orang merasa bahagia,
dan menyempurnakan selera mereka. Mungkin juga memiliki efek menguatkan tubuh, menyembuhkan penyakit, dan menyelamatkan nyawa. Namun, restoran yang bagus dan resep yang bagus tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Berbicara tentang hal ini, Guru Jingqing menambahkan, sebenarnya, setiap agama memiliki ajaran klasiknya sendiri. Alasan mengapa hal ini memiliki sejarah yang panjang dan pengaruh yang luas mulai dari era pertanian tebang bakar hingga era modern di mana ilmu pengetahuan dan teknologi maju adalah karena logika yang mendasarinya adalah nilai universal yang dibangun atas dasar keberpusatan pada manusia. Ini menjelaskan sifat manusia yang lebih dalam dan orisinal. Setelah itu, Guru Jingqing bertanya kepada Nanako, apakah para penyembah mengetahui mengapa teknologi modern begitu maju? Saat ini, ketika produktivitas telah melampaui produktivitas zaman dahulu, banyak orang masih menganggap kitab suci dari ribuan tahun yang lalu sebagai mercusuar di jalan kehidupan. Nanako menggelengkan kepalanya dengan bingung, aku tidak memikirkannya dengan hati-hati. Guru Jingqing berkata, sebenarnya, perbedaan antara manusia zaman dahulu dan manusia modern bukan hanya pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perluasan wawasan mereka yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan manusia masa kini. Tetapi juga berarti bahwa kehidupan dan pemikiran orang-orang zaman dahulu lebih sederhana dan murni, serta lebih dekat dengan asal-usul manusia. Mereka menghabiskan seumur hidup memikirkan satu atau dua isu filosofis, dan tidak terpengaruh oleh dunia yang makmur dan penuh dengan keinginan materialistis. Hal ini membuat kedalaman mereka dalam isu-isu filosofis jauh melampaui orang-orang modern yang terburu-buru dan utilitarian. Itulah sebabnya semua pemikir besar dari timur dan barat muncul sekitar tahun 400 SM hingga 300 SM. Di timur ada Laozi, Konfusius, dan Mencius, sedangkan di barat ada Plato, Sokrates, dan Aristoteles. Kelahiran Buddha terjadi 1 atau 200 tahun lebih awal dari para filsuf timur dan barat ini. Orang-orang bijak di antara orang-orang zaman dahulu ini adalah orang-orang jenius dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Namun ketika seorang jenius yang tak tertandingi menghabiskan seluruh hidupnya dengan fokus memikirkan logika yang mendasari kehidupan dan menuliskan pemikirannya ke dalam sebuah buku, buku ini telah menjadi buku klasik dalam arti sebenarnya. Tidak peduli bagaimana masyarakat berkembang, manusia tetaplah manusia, dan semakin berkembang masyarakat, semakin banyak energi masyarakat yang tercerai-berai. Oleh karena itu, semakin berkembangnya masyarakat, semakin menonjolkan filosofi mendalam dari zaman dahulu. Inilah sebabnya penganut 3 agama besar selalu menganggap kitab suci yang ditulis lebih dari 2000 tahun yang lalu sebagai mercusuar di jalan kehidupan. Tak terhitung banyaknya orang yang berulang kali mempelajari kitab suci dan karya lebih dari 2000 tahun yang lalu, hanya untuk mendapatkan lebih banyak inspirasi darinya. Nanako mengatupkan bibirnya, menatap jari kakinya, lalu menatap Guru Jingqing, berpikir lama tidak tahu harus berkata apa, lalu dia perlahan mengangkat ibu jarinya dan berkata dengan takut-takut, Siguoi. Siguoi adalah pengucapan sugoi dalam bahasa Jepang, yang secara kasar berarti, wow, mengagumkan sekali. Guru Jingqing adalah murid terbaik sebelum dia menjadi biksu. Selain itu, dia telah mendapatkan pencerahan dan berkeliling dunia selama bertahun-tahun. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah belajar banyak. Tentu saja dia bisa mengerti apa yang dikatakan Nanako. Berpikir bahwa dia telah mengatakannya dengan tulus, Nanako hanya mengembalikan 1 Siguoi. Meskipun dia adalah seorang penyihir yang berkualitas, mentalitasnya sedikit tidak seimbang saat ini. Sambil mencoba untuk menenangkan diri, dia melafalkan dalam hati, Amitabha, dosa, dosa, dosa. Ketika Margaret dan Sister Sun melihat adegan ini, keduanya tidak bisa menahan tawa. Margaret hanya bisa menghela nafas, dia sangat pintar. Dia sudah lama berada di sini. Mustahil baginya untuk secara tidak sadar mengucapkan sepatah kata pun dalam bahasa Jepang. Dia pasti melakukannya dengan sengaja. Anda lihat Jingqing, hati Buddha terpengaruh. Sister Sun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba aku menyukai Nanako. Bulu mata Margaret sedikit bergetar, tapi dia tidak berkata apa-apa. Pada saat ini,
Guru Jingqing berusaha keras untuk menyesuaikan mentalitasnya dan berkata, "Saya ingin tahu apakah para penyembah telah menemukan bahwa dengan terus berkembangnya produktivitas sosial, umat manusia saat ini semakin menjauh dari asal-usulnya. Dan kreativitas mereka di beberapa bidang sudah lama hilang. Tidak sebagus pendahulunya, sama seperti ada begitu banyak pianis di dunia, tapi tidak ada yang bisa menandingi Chopin, Beethoven, atau Tchaikovsky. Bahkan jika 200 tahun berlalu, para pianis 200 tahun dari sekarang masih akan memainkan karya mereka. Selain itu, pemahaman manusia saat ini jauh lebih rendah dibandingkan pemahaman manusia zaman dahulu. Ketika orang-orang modern yang terburu nafsu dan utilitarian kembali mempelajari karya-karya klasik kuno, pemahaman mereka akan sulit mengikuti pemahaman orang-orang kuno. Oleh karena itu, banyak orang modern melihat kitab suci agama yang ditulis lebih dari 2,000 tahun yang lalu. Dan kata-kata mereka yang canggung dan sulit membuat mereka tidak mungkin memahami prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Di saat seperti ini, kita membutuhkan orang-orang seperti kita untuk melepaskan emosi dan keinginan kita." Nanako tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata dengan hati-hati, "Maaf mengganggu, tapi saya ingin bertanya, kita, yang Anda bicarakan, tidak termasuk saya." Guru Jingqing menarik napas, mengangguk, dan berkata, "Tidak termasuk Anda." Biksu Malang menyebut semua orang seperti Biksu Malang. Nanako membelai jantungnya, dan setelah menarik nafas panjang, dia menghela nafas. Itu bagus, lanjutkan." Guru Jingqing menundukkan kepalanya dan terdiam untuk waktu yang lama. Lalu dia perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan sedikit kesal, "Apa yang ingin dikatakan oleh Biksu Malang itu adalah bahwa dunia membutuhkan orang-orang seperti Biksu Malang itu untuk memahami kitab suci Buddha dengan sepenuh hati." Setelah memahami misterinya, dan kemudian menggunakan bahasa dan metode yang dapat dipahami orang modern, jelaskan hal-hal klasik kepada mereka. Sehingga mereka dapat memahami, dan mengambil pilihan yang tepat sebelum pertanyaan-pertanyaan besar. Setiap agama membutuhkan hal serupa. Kunci dari peran ini adalah penyihir, pendeta, dan imam semuanya ada untuk tujuan ini. Tujuan kami sama melalui jalur yang berbeda. Kita semua berharap dapat menyelamatkan semua makhluk hidup dan memungkinkan semua orang menemukan solusi terhadap masalah mereka. Setelah mendengar ini, Nanako meletakkan tangannya di dagu, bertepuk tangan sedikit dan hati-hati, dan berkata dengan kagum, "Shiguoi." Bab 5999. Nanako mengucapkan, "Shiguoi," 2 kali berturut-turut. Hal ini membuat Guru Jingqing agak rentan. Dia bukan orang yang membosankan, jadi dia secara alami tahu bahwa ini adalah cara Nanako menolaknya. Sambil merasa menyesal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merenungkan dirinya sendiri. "Saya hanya merasa bahwa penyembah ini memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Jika dia bersedia masuk agama Buddha dan mempelajari ajaran klasik, dia pasti akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang karya klasik. Pemahaman yang mendalam, jika demikian, adalah berkah bagi semua orang yang beriman. Tapi masalah ini hanya angan-anganku." Memikirkan hal ini, dia menghela nafas lagi dan lagi di dalam hatinya. "Itu dosa. Nyonya meminta saya untuk membantunya mencerahkannya. Sekarang saya sibuk dengan sepenuh hati untuk membujuk dia agar masuk agama Buddha." Jadi, dia membacakan beberapa ayat dalam hati dan kemudian berkata, "Penyembah, Biksu Malang itu terlalu banyak bicara, saya harap Anda dapat memaafkan saya." Nanako Ito mengangguk ringan, "Tidak masalah. Selama kamu tidak membujukku untuk menjadi biksu lagi." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan sekantong tip dari sakunya dan bertanya dengan hati-hati, "Guru, saya ingin tahu apakah Anda juga dapat menguduskan dan memberkati sebuah jimat untuk saya." Guru Jingqing mengangguk dan bertanya padanya, "Apakah penyembah ingin menyalin sutra hati Prajnaparamita sendiri?" "Ya." Nanako mengeluarkan kertas dan pena yang diberikan oleh biksu tadi dan berkata, "Bolehkah aku menyalinnya di sini?" "Tentu saja Anda bisa." Guru Jingqing menunjuk ke meja tulis di bawah meja kuliah dan berkata, "Para penyembah, mohon salin kitab suci di depan meja tulis." Nanako mengangguk dan berterima kasih,
lalu mendatangi meja tulis dan meletakkan telapak tangannya di depan meja. Letakkan kertas itu di atas meja dan tuliskan kata-kata dari Sutra Hati Mahaprajna Paramita di atas kertas dengan kuas tipis. Guru Jingqing berdiri di samping dan memperhatikan dalam diam. Ketika dia melihat kaligrafi Nanako, dia merasa takjub. Ia tidak menyangka gadis muda Jepang ini benar-benar bisa menulis dengan baik. Melihat Nanako mulai menulis kitab suci dengan tangan tanpa ada jeda di tangannya. Guru Jingqing tahu bahwa Nanako pasti telah membaca kitab suci dengan baik dan hafal isi kitab suci. Ketika Nanako selesai menulis 260 kata Sutra Hati, dia perlahan meletakkan penanya. Guru Jingqing di samping bertanya, karena penyembahnya sudah familiar dengan Sutra Hati, pernahkah Anda mencoba mengajarkannya sesuai dengan kitab suci? Jadi, untuk menjelajahi dunia bawah sadar yang disebutkan dalam kitab suci. Nanako bertanya dengan rasa ingin tahu, Anda berbicara tentang tanpa mata dan telinga, hidung, lidah, tubuh dan pikiran, suara tak berwarna, wewangian, sentuhan, tanpa penglihatan, dan bahkan dunia bawah sadar dalam kitab suci. Guru Jingqing mengangguk dan berkata dengan serius, tanpa mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran, tanpa warna, suara, wangi, sentuhan, berarti tidak ada 6 akar dan 6 titik debu. Dan tidak ada 6 kesadaran yang muncul dari 6 debu hingga 6 akar. Lihatlah batas-batas yang dapat dilihat, dan jangan lagi memaksakan diri untuk merasakan 18 alam dari 6 akar, 6 debu, dan 6 kesadaran. Dengan cara ini, 6 akar menjadi murni, tanpa noda, pikiran bebas, dan semua dharma adalah kosong. Nanako bingung dan bertanya, sama seperti patung Buddha, jangan memikirkan apapun. Guru Jingqing menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu masalahnya. Pada saat itu, biksu malang itu juga berpikir bahwa kehampaan sejati dari semua dharma berarti meninggalkan semua keterikatan dan kepalsuan. Tapi nanti setelah dibimbing mentor, saya menyadari bahwa sebenarnya semua dharma adalah kosong, dan kita juga dapat memahaminya dengan cara lain. Nanako semakin bingung, karena semua dharma adalah kosong. Semuanya tidak ada, penjelasan apa lagi? Guru Jingqing berkata, metode lainnya adalah dengan meninggalkan seluruh indera tubuh dan mengalihkan pikiran tentang dunia luar. Dan gunakan metode yang mirip dengan introspeksi Tao untuk mengembalikan kesadaran ke lautan kesadaran. Saat kesadaran kembali ke lautan kesadaran, ia akan menemukan orisinalitas itu. Orang-orang yang membuka mata dan memandang bintang-bintang di langit, padahal mereka sedang memandang alam semesta. Tetapi yang mereka lihat hanyalah setitik debu di alam semesta. Tetapi setelah kembali ke lautan kesadaran, orang-orang sepertinya menutup mata dan melihat seluruh alam semesta di luar alam semesta. Rasa keterbukaan yang dimiliki seluruh alam semesta di hadapan Anda adalah dunia baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya pikir itu mungkin alam bawah sadar yang disebutkan oleh Sang Buddha. Nanako bergumam, tutup matamu. Lihatlah seluruh alam semesta. Apa yang Anda katakan agak abstrak, saya tidak begitu memahaminya. Guru Jingqing berkata, biksu malang itu mengatakannya dengan cara lain. Setelah itu, dia berkata dengan nada serius, buka matamu, kamu hanya berdiri di bumi. Naik, lihat langit di depanmu. Pejamkan mata, dan masuki dunia bawah sadar. Bumi akan menjadi bola di depan Anda, semuanya berada di bawah kendali Anda dan Anda dapat melihat pemandangan yang indah. Nanako mengerutkan kening, saya suka metode observasi endoskopi. Aku sudah mengetahuinya sedikit, tapi, aku tidak pernah merasa memejamkan mata dan melihat alam semesta. Guru Jingqing berseru, para penyembah benar-benar mengetahui metode observasi endoskopi. Nanako mengangguk, saya tahu sedikit. Tapi saya tidak bisa memastikan apakah itu benar. Guru Jingqing bertanya, dapatkah seorang penyembah memberitahu biksu malang itu bagaimana cara melakukannya? Nanako berpikir sejenak dan berkata, saya belajar seni bela diri dan menggunakan energi sejati saya untuk mengedarkan meridian ke seluruh tubuh saya. Seolah-olah semua meridian seluruh tubuh terlihat. Guru Jingqing menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukanlah pandangan endoskopi yang sebenarnya. Itu hanya bisa dianggap sebagai semacam persepsi diri di dalam tubuh.
Yang dapat dilihat oleh pandangan endoskopi semacam ini adalah organ dalam dirinya sendiri. Meridian, dantian, dan sifu, serta pandangan ke dalam yang sebenarnya, Anda tidak hanya dapat menutup mata dan melihat semua hal di alam semesta. Tetapi setidaknya Anda juga bisa mengintip ke dalam sifu Anda sendiri, yang merupakan asal mula kesadaran spiritual. Sifu, Nanako bertanya dengan ragu, apa itu sifu? Bab 6000. Guru Jingqing berkata, meskipun saya mempelajari agama Buddha, pandangan batin tentang sifu adalah kunci dari latihan Tao. Sifu adalah ajaran klasik Tao yang menyatakan bahwa para biksu menyimpan tempat di mana energi spiritual itu nyata. Tetapi lautan kesadaran yang disebutkan dalam agama Buddha juga ada di sifu. Lautan kesadaran. Nanako semakin bingung. Konsep ini, sepertinya saya belum pernah mendengarnya. Guru Jingqing berkata, Sutra Lankavatara menyebutkan bahwa, lautan kesadaran tersembunyi selalu ada. Dan ia digerakkan oleh angin alam. Segala jenis gelombang kesadaran melompat dan bereinkarnasi. Itu adalah lautan kesadaran. Nanako memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berseru. Lautan kesadaran? Apakah lautan tanpa batas yang selalu mendorong kesadaran keluar? Guru Jingqing bertanya dengan ekspresi terkejut. Apakah penganutnya sudah bisa merasakan lautan itu? Apakah itu tak berbatas, tak berangin, tak berombak, dan dalam? Lautan di dasar. Nanako mengangguk, iya. Guru Jingqing berseru dengan penuh semangat. Itulah lautan kesadaran. Setelah itu, dia bertanya lagi. Apakah penyembah itu menemukan lautan kesadaran sendirian? Nanako setelah memikirkannya, baiklah. Ahli seni bela diri mengajari kami bahwa penglihatan endoskopi adalah merasakan meridian dan dantian, tapi entah bagaimana saya berakhir di laut itu. Saat dia belajar bela diri dengan Matteo di Camp Elises, dia pernah mencoba penglihatan endoskopi. Dia menemukan lautan kesadaran tanpa guru. Tapi Aoksue, yang sedang berlatih bersama, bahkan tidak bisa mengintip ke dalam meridian. Bahkan Charlie belum pernah mencapai levelnya. Namun, pada saat itu, baik Nanako maupun Charlie tidak mengetahui apa maksud dari keadaan ini. Tuan Jingqing sama sekali tidak tenang. Meski mengenakan jubah, sebenarnya dia sedikit bersemangat saat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan bolak-balik, berulang kali berkata. Pemujanya memang jenius. Dia benar-benar dapat menemukan lautan kesadaran sendirian. Jika Beku Malang ini tidak memiliki seorang mentor untuk membimbingnya, saya tidak akan pernah bisa menemukan cara untuk memasuki lautan kesadaran. Saat ini, Guru Jingqing dan bahkan Margaret di depan monitor terkejut. Dia baru saja mendengar dari bawahannya bahwa Nanako membuat kemajuan pesat dalam seni bela diri dan merupakan seorang jenius yang langka. Jadi dia merasa bahwa Nanako harus menjadi orang di sekitar Charlie yang memiliki peluang terbaik untuk mendapatkan pencerahan. Jadi dia menemukan Guru Jingqing dan memintanya untuk membimbing Nanako menuju pencerahan. Namun siapa sangka Nanako sendiri sudah memahami separuh kebenarannya. Dia tidak bisa membantu tetapi detak jantungnya semakin cepat. Dan dia menatap monitor tanpa berkedip. Di Aula Buddha, Nanako tidak mengerti mengapa Guru Jingqing terkejut bahwa dia bisa memasuki lautan kesadaran. Bagaimanapun, hal itu tampaknya tidak sulit baginya. Meski rasanya ada banyak kesalahan setelah dia berhasil sekali. Dia menguasai metode memasuki lautan kesadaran. Metode ini memungkinkannya untuk maju dalam seni bela diri dan menjadi sangat cepat. Tapi selain itu, Nanako tidak tahu apa gunanya. Pada saat ini, Guru Jingqing akhirnya pulih dari keterkejutannya. Jadi dia segera bertanya kepada Nanako, penyembah, setelah kamu memasuki lautan kesadaran, pernahkah kamu berpikir untuk memasuki laut itu? Nanako mengangguk dan berkata dengan jujur. Sulit untuk memasuki lautan kesadaran secara langsung. Jadi saya membiarkan kesadaran saya terus meningkat. Kalau begitu lepaskan semua yang ada di tempat tinggi. Dan biarkan kesadaranku jatuh ke lautan kesadaran. Naik lebih tinggi, Guru Jingqing menggumamkan sesuatu berulang kali. Otaknya sudah mati rasa dan dia hampir tidak bisa berdiri. Jadi dia hampir tidak bisa menenangkan diri dengan berpegangan pada meja. Dia memandang Nanako itu dan bergumam, dia jenius, dia memang jenius.
Senior yang tak terhitung jumlahnya dengan bakat luar biasa semuanya dipimpin oleh guru untuk memasuki Taoisme. Sang dermawan sebenarnya bergegas keluar gerbang Tao sendirian. Ini sebanding dengan orang bijak yang mendirikan sekte ini. Saat dia berbicara, dia berkata kepada Nanako, para penyembah, menemukan Zifu, menemukan laut kesadaran, dan pergi ke tempat yang lebih tinggi tidak apa-apa. Jalan menuju pencerahan hanya dapat dicapai oleh sang dermawan. 3/4 dari cara Anda berhasil melewatinya. Namun satu-satunya kesalahan yang dilakukan penyembah adalah langkah terakhirnya. Jika Anda mengambil langkah terakhir dengan benar, Anda akan segera menyadari pencerahan. Pencerahan. Nanako bertanya dengan ragu, apa itu pencerahan? Guru Jingqing berkata, pencerahan berarti membuka sifu kesadaran, menguasai energi spiritual, dan melangkah ke jalan surga. Skenario terburuknya adalah menjadi seperti biksu malang, energi spiritual tidak meninggalkan lautan kesadaran. Tetapi jika Anda berlatih keras, Anda akan mampu mencapai dunia bawah sadar mengamati alam semesta di masa depan. Dan situasi yang lebih baik lagi adalah energi spiritual keluar dari lautan kesadaran dan berkumpul di seluruh tubuh. Kalau begitu, kamu bisa berlatih melawan surga dan menjadi biksu sejati. Reiki. Nanako sangat terkejut dan berpikir dalam hati. Mungkinkah energi spiritual dan biksu yang disebutkan Guru Jingqing adalah kekuatan magis besar Charlie? Memikirkan hal ini, detak jantung Nanako itu tiba-tiba bertambah cepat. Ketika dia tumbuh dewasa hingga usia ini, dia selalu sangat tenang. Dia memiliki sedikit tujuan dalam hidup. Dua yang dia kejar dengan susah payah hanyalah seni bela diri dan Charlie. Setelah dia terluka parah di Aorus Hill dan kembali dari Tiongkok, dia sudah berhenti mengejar seni bela diri. Alasan mengapa dia kemudian belajar seni bela diri sepenuhnya karena dia merasa di dalam hatinya bahwa jika dia belajar seni bela diri, dia akan lebih dekat dengan Charlie. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa memiliki kesempatan lebih baik untuk lebih dekat dengan Charlie.